Hai pemirsa, saya akan menaruh kaca di sini agar masih terlihat ini terekam apa enggak ya. Ini masih terekam ya. Kita akan sisi curhat-curhat di sini. Anjay, curhat-curhat. Saya juga bingung sama kehidupan ini. Bentar, saya pasang dulu ini ya. Lampu. Laptopnya dinyalain. Terus cas laptopnya dicas. Kalian lihat pemirsa, kamar saya sudah kosong. Di sini spring bednya sudah tidak ada karena sudah habis terjual. Itulah, nanti saya ceritakan kalian dari awal seperti apa, kenapa bisa terjual dan kenapa kamarnya sudah mulai kosong. Akhirnya kita sampai di fase ini. Tapi sebelum itu saya mau sambil apa namanya? Sambil unboxing paket endorse. Saya dapat endorse pemirsa. Ini barangnya ini tapi ownernya udah minta buat videonya apa namanya? Udah ditagih, Aku belum juga buat kontennya. Aku bingung mau konten kayak gimana. Jadi hai semuanya pemirsa, selamat datang di YouTube channel Wildan Said. Kita ketemu lagi. Saya harap kalian baik-baik saja. Gimana kabar kalian? Ini adalah video saya mungkin yang sudah memasuki vlog ke 200. Ini juga udah tahun keempat saya membuat YouTube dari tahun 2019. Alhamdulillah YouTube-nya masih jalan sampai sekarang, sekalipun tidak sebesar akun lainnya. It's okay. Saya buat YouTube juga bukan ngejar duit sih. Walaupun kalau ada duit ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada juga ya mau gimana lagi. Saya hanya ingin membuat memori saja, memori di YouTube. Memori di YouTube maksudnya ini apa namanya? Kenangan. Oke, tolong maklumi dengan baju saya yang apa adanya, rambut masih basah karena saya habis keramas. Aduh pemirsa. Di sini saya akan sambil unboxing. Ini adalah barang endorse kedua sebenarnya. Saya udah pernah di endorse. Pertama itu gula madu, tapi saya di endorse-nya nggak ada bayaran nih gula madu ini. Ini juga nggak ada bayaran, cuma dikirim produk. Tapi produknya pemirsa sangat banyak sekali. Kita akan buka satu-satu. Pertama di sini, aduh ini benar-benar sih. Saya dapat ini rata-rata ukuran large ya, ukuran tangan. Saya dapat sampo. Di sini ada sampo Macarizo Hair. Ini semua produk Macarizo pemirsa. Di sini dia lebih ke fokus ke untuk rambut yang diproses kimia, mungkin yang diwarnai gitu ya. Padahal saya requestnya bukan ini. Saya requestnya itu rambut rontok. Saya dapat sampo. Terus, wow pemirsa, saya dapat ini juga pemirsa. Ini apa ya? Memperkuat akar rambut dan mengurangi ketombe. Oh, ini apa yo? Macarizo Advisor Anti Hair Fall Descent. Tonic. Ini pakainya gimana, Cok? Ini bahasa Inggris. Ya nanti kita bacalah. Saya dapat ini, saya nggak tahu apa ini. Kalau kalian tahu tolong tinggalkan komentar. Saya dapat lagi ini. Wah, pasangannya pemirsa, saya dapat 2. Pemirsa, kalau suara saya nggak kedengaran, saya kemarin udah beli mikrofon tapi mikrofonnya rusak. Jadi mungkin besok saya harus tukar kembali mikrofon itu. Saya udah 2 kali ke Dazzle nukar mikrofon itu dan mikrofon itu tetap saja rusak. Saya nggak tahu apakah memang produknya yang rusak apa gimana ya. Selanjutnya di sini saya dapat ini apa ya? Saya nggak tahu. Saya dapat ini. Mungkin sejenis perawat rambut juga gitu. Bentar. Alhamdulillah, saya butuh air. Saya di sini udah nggak beli galon pemirsa. Saya cuma beli aqua gini. Terus di sini ini apa ya? Saya sedikit capek sebenarnya pemirsa. Aduh.
Saya ngantuk, pasti ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Wow, saya dapat serum juga. Sangat banyak sekali pemirsa. Ini kayak serum pewarna rambut sih. Toro doina. Anjing. Aduh, flu capek. Kalau saya flu, itu menandakan saya capek ya. Kita lihat dulu ini record ya. Oh, ini tetap record. Kita lanjut. Tadi saya lihat ngecek kameranya apakah tetap merekam apa atau enggak. Aduh pemirsa, saya buntut sekali di sini. Saya udah 2 kali makan malam ini. Besok saya nggak akan makan. Ini ya karena ajakan Palembang, dimana saya harus ikut mereka makan. Tadi diajak makan sama Palembang sama Tiwi. Saya sebenarnya udah makan pemirsa, tapi makan lagi tadi sama mereka. Saya ulangi tadi, saya dapat ini, saya nggak tahu apa. Ini hair serum. Oh, ini hair serum. Terus kalau ini apa ya? Oh, ini kayak vitamin gitu pemirsa. Wah, hebat sekali Makarizo. Anjay. Saya nggak pernah beli sampel lagi. Terus saya dapat ini lagi. Ini apa yo? Nanti kita cek. Saya mau unboxing dulu. Dan ini saya dapat conditioner ya. Saya harus buat videonya karena ownernya udah tagih pemirsa. Aduh, saya capek banget. Ini ukurannya besar ya. Besar sekali. Saya pernah beli ukurannya segini dan ini harganya 50.000. Mahal. Saya minum susu dulu. Saya lagi konsumsi susu. Ini udah habis. Susunya kalau disimpan seharian jadi basi. Oke, kita lanjut. Ini sampahnya harus dibuang. Ini nggak boleh dibuang dulu ya. Ini dibuang. Saya gunting ini biar bisa masuk sampah. Kemudian saya mau cerita ke kalian. Sebenarnya saya pikir malam ini saya bisa membuat sesi curhat, tapi saya kecapean pemirsa. Saya capek tadi habis dari gym, terus ikut mereka Palembang main. Jadinya saya kecapean. Mana sih tadi? Saya pengen kayak ada sesi curhat begitulah di YouTube. Tapi pemirsa, energi saya sudah tidak mampu. Saya pikir saya harus baring sekarang. Aduh. Jika flu begini itu menandakan saya kecapean. Ya. Saya pikir saya harus tidur pemirsa, nanti saya lanjut lagi. Kalau misalnya kondisi saya udah membaik, saya akan lanjut lagi buat sesi curhat malam hari ini. Tapi saya akan tidur dulu sebentar. Oh, sebentar, mungkin sampai besok pagi ya. Saya mau tidur dulu, lalu setelah itu baru kita melanjutkan sesi cerita-cerita. Oke, bye-bye. Pemirsa, hai. Ini kelanjutan dari video tadi. Ini sebenarnya beberapa hari setelah videonya saya tag video kemarin itu. Sekitar 2-3 hari yang lalu. Ini saya baru bangun sekarang jam 4 subuh. Terus saya nggak tahu, saya kebangun dengan mimpi saya yang buruk. Mimpinya jelek sekali pemirsa. Kalian tahu saya mimpi apa? Saya lagi tidur tadi, terus saya terbangun karena saya mimpi saya dapati teman saya sedang berhubungan badan dengan pacarnya. Saya tidak tahu mimpi itu artinya mimpi apa ya pemirsa. Teman saya itu cewek.
Terus dia berhubungan badan dengan pacarnya di tangga di mana, di rumah sini, karena dia kan sering main ke sini kan, teman saya itu, kalian tahu lah teman main yang mana, aku nggak mau nyebut nama lah. Terus ini jam 4 subuh, saya bangun dari jam 2. Terus tadi saya scroll TikTok. Kita lanjut sampai di mana tadi? Nah, ini terkat ya. Saya bangun jam 2. Sampai di mana sih tadi? Kok pikiran saya lupa seperti ini ya. Ya udahlah, kita skip aja. Ini saya mau cuci muka dulu biar enak pemandangannya. Saya juga ini lepas baju karena tadi pas bangun keringatan. Soalnya kamarnya bukan kamar AC. Ini saya mau cuci muka dulu, pakai bersihin rambut ini juga udah berantakan banget, nanti kita lanjut lagi. Saya mau cerita sedikit aja tentang masalah hidup, permasalahan hidup setelah kuliah selesai, masalah pertemanan, masalah dalam hidup. Pokoknya saya mau nyatat dulu sedikit apa-apa yang mau diomongin biar saya nggak lupa. Ya kali aja kita seperti curhat atau ngobrol-ngobrol sedikit. Apakah itu bagus pemirsa? Ya boleh lah. Saya juga nggak pernah buat sisi curhat. Hai pemirsa. Oke, di sini saya udah siap-siap. Saya siap-siap ngapain sih? Kenapa harus siap-siap? Saya udah cuci muka tadi, terus saya juga udah itulah, saya cuma cuci muka, dry rambut udah, basahin rambut dikit di hair dryer udah. Kita mau cerita apa di sini? Saya hanya bingung pemirsa, saya nggak ada teman buat cerita saat ini. Saya merasa kayak seperti sendiri, saya merasa seperti tidak punya siapa-siapa. Saya bingung, saya juga kayak rindu keluarga. Terus saya ada di fase dimana saya pengen pulang, ingin sekali pulang pemirsa, tapi saya tidak bisa. Seakan-akan saya dikontrak di Jogja ini. Maksud di kontrak tuh saya nggak bisa pulang karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Ini karena saya pakai green light, green light ya. Lah kok saya kampungan gini ya? Kalau saya kampungan, saya pakai apa sih yang bulat itu, lampu itu. Nah saya pakai itu, jadi agak kayak remang-remang gitu ya. Gitulah, saya sedikit bingung mau ngapain sekarang. Jadi saya mau cerita dulu. Yang di bagian saya ke Bandung. Saya ke Bandung itu, di situ ada panggilan kerja. Saya udah bosan banget sih cerita ini. Ada panggilan kerja. Saya pikir kesananya langsung keterima pemirsa. Ternyata enggak. Ternyata cuman seleksi, dan yang seleksi di sana 6 orang, sedangkan yang diterima cuman 3. Jadi saya nggak tahu apakah saya keterima atau enggak. Saya tanya teman-teman saya yang lain juga, belum ada panggilan sampai saat ini. Saya pikir mungkin saya nggak keterima ya, karena itu rumah sakit Al Islam. Saya nggak usah sebut nama ya nggak apa-apa lah, sebut nama aja. Nggak mungkin juga orang Al Islam nonton ini kan. Rumah sakitnya rumah sakit Al Islam. Terus saya nggak diterima kayaknya itu karena di sana itu Islamik banget menurut saya. Nggak, aduh. Terus orang tua saya seperti marah-marah sama saya karena saya nggak bisa meluluskan rumah sakit itu. Tapi mereka bilang juga nggak apa-apa, itu kejauhan. Terus sekarang saya dapat tawaran lagi di Jakarta yang masih berupa seleksi, belum penerimaan, masih seleksi. Dan saya juga belum ada kepastian apakah pergi atau enggak. Bapak saya juga sepertinya nggak terlalu mau kalau saya keluar kota. Dia maunya saya kerja di kampung saja. Saya suka sebenarnya di kampung, di RK itu. Saya suka, saya nyaman, saya bisa buat vlog di sana, saya bisa beraktivitas lagi. Saya sangat merindukan itu. Cuman yang bikin saya nggak suka, pertama, saya tidak suka jika ada keributan begitu. Misalnya ya you know lah, kayak papa mama saya bertengkar. Mereka yang nggak bertengkar yang gimana-gimana, cuman yang masalah kecil-kecilan gitu loh. Kadang mereka tuh suka ributin hal-hal yang nggak penting, yang menurut saya nggak penting ya. Nggak tahu kalau menurut mereka. Terus juga adik saya yang bungsu itu kayak suka ngamuk-ngamuk, hamburin barang-barang dalam rumah. Itu saya kurang suka pemirsa. Kayak saya butuh ketenangan, saya pikir di rumah bisa untuk tenang, ternyata enggak. Itu saja sih. Oh ya, yang paling buruk lagi, my family.
kayak keluarga dari papa saya, keluarga dari mama saya itu suka kayak membanding-bandingkan, orang dibanding-bandingin. Saya nggak terlalu suka dibanding-bandingkan sama siapa. Dua saudara saya yang lah, polis. Mereka membandingkan dari segi pekerjaan, dari segi keberhasilan, dari segi fisik. Ya lah, kayak mereka kan polis, jadi mereka yang tinggi badannya tinggi banget, sedangkan aku gitulah. Aku jauh mungkin kalau tinggi dulu udah masuk polisi ya, tapi nggak tinggi pemirsa. Anjing emang. Jadi saya kuliah pindah-pindah hingga akhirnya pindah kuliah di anestesi dan jadinya seperti ini. Cuaks. Nah, gitu. Itu sih. Boleh-boleh aja sih kuliah di kampung, tapi saya nggak nyaman sama orang-orangnya. Saya tidak terlalu suka sama bahasa-bahasa yang keluar dari keluarga saya itu. Ada banyak sekali hal-hal yang menyakitkan. Contohnya pernah satu kejadian ya, satu contoh. Ini acara keluarga ya otomatis kan saya pasti datang lah sama saudara-saudara. Oh tidak, saya lupa di situ apakah saudara saya juga ikut atau enggak. Pokoknya pada waktu itu lagi di acara di kampung papa saya, di kampung sebelah. Terus on point aja aku ceritain, aku yang lagi berdiri di pokoknya di sekitar acara, sekitar pesta. Datanglah satu orang nenek mengatakan seperti ini. Wah, kamu nih yang anaknya ini kan, nyebut bapak saya. Kamu anak ini kan? Wah, kamu udah gede ya, sekarang udah besar, cakep. Wah, aku tuh yang kayak senyum-senyum gitu kan. Kayak wow, nenek-nenek, kalau nenek puji kan berarti emang oke kitanya kan. Ya bukan oke gimana sih. Lalu tiba-tiba saudara dari ibu saya yang tiba-tiba muncul di situ. Bukan saudara kandung, bukan sepupu. Itu pun udah sepupu jauh. Tiba-tiba datang kayak gini. Dia ngomong sama itu nenek. Apa katanya kamu bilang? Kamu ngatain dia ini cakep, kamu bilangin dia ini ganteng. Dia ini, maksudnya dia ini aku kan. Dia ini kalau di antara bersaudara, dia yang paling jelek. Dia ngomong kayak gitu di depan aku langsung. Aku yang bukan kayak ngambil hati atau mudah kecewa, enggak. Cuman kayak gimana ya? Kalau sekali dua kali ya boleh lah, nggak apa-apa lah. Tapi tiap aku kesana bahasanya emang keluar kayak gitu. Jadi nggak kecewa, nggak marah, cuman lebih kayak muak nggak sih? Kayak kalau menurut kalian kayak gitu terus ya udah, aku nggak usah datang di kampung sialan. Aku nggak boleh ngomong kampung sialan ya, soalnya itu kampung papaku. Ini pemirsa, my face, I use foundation. Berbanding terbalik dengan leher anjing. Gak apa-apa. Kan aku udah bilang tadi, aku gak mau buat cerita curhat dengan wajah yang mengerikan atau menakutkan. Kita buat setampan mungkin. Rambut juga dioke-okein. Nah, kayak gitu pemirsa, makanya aku yang gak terlalu nyaman di kampung itu. Aslinya ya aku suka suasananya karena kampung kan, gak macet. Terus walaupun di sana itu nggak lengkap, fasilitas nggak lengkap, astaga aku sampai muncrat. Emang di sana separah itu, cok. Nggak ada kelengkapan gitu kayak yang benar-benar kampung. Hanya saja ya enak aja gitu. Kamu bisa jalan-jalan ke alam, ke sana kemari. Ya gitu sih. Cuman emang yang definisi kampung yang sekampung-kampungnya. Pemirsa, kita lanjut. Tadi aku jeda videonya, aku mau lihat hasilnya gimana. Anjing ini. Harus kayak gini aja ya biar gak kelihatan lehernya. Aku lupa benerin leher. Aku lupa foundation apa? Lupa pakai foundation di leher, cok. Oke, kita lanjut gimana? Parah banget ini. Terus masalah apa lagi yang mau diceritain ya? Di Jogja, aku tuh pada lihat-lihat status teman-temanku yang di Instagram kan, katanya bakal ninggalin Jogja, terus banyak kenangan. Terus aku mikir, aku kenangan apa ya di Jogja?
Kalau kenangan teman-teman ya banyak sih, kayak ada TV, ada Palembang, ada Prasia dulu, ada Bang Divan, terus banyak sih teman-teman yang kayak buat main-main. Tapi kalau kenangan pacar gak ada pemirsa. Menyedihkan banget hidupku. Oke, jangan ingus-ingusan dulu. Ini orang-orang pada nonton, kita harus tampil bersih pemirsa. Ini saya pakai mode sinematik pemirsa. Ini jam 4 subuh saya ketawa-ketawa kayak orang gila. Saya minum dulu. Terus beberapa barang saya di sini juga udah saya jual, seperti lemari, rak, spring bed. Karena saya sisa hitungan bulanan atau mingguan di sini di Jogja. Entah saya bakal move ke Jakarta atau move ke kampung, saya nggak tahu ini. Saya udah dapat lamaran di Jakarta, tapi saya nggak tahu bakal berangkat atau enggak, karena saya belum pasti dapat izin gimana sama orang tua saya gitu pemirsa. Dan juga apa ya, saya rindu ketika saya dulu kan pernah ngekos di tengah kota kan pemirsa, yang dekat lah sama kompleks, sama daerah tengah kota yang fasilitasnya lengkap. Ini kan saya ngekosnya daerah Bantul, jadi jauh. Saya rindu ngekos di daerah kota dulu, ketika lapar tengah malam atau pengen keluar tengah malam saya bisa keluar, dan itu sangat dekat sekali dengan McD. Saya bisa ke McD tengah malam, saya bisa jalan kemanapun saya mau walaupun malam. Tapi di sini tuh jauh banget, jadi kayak cuma kosnya emang nyaman, cuman jauh banget pemirsa, karena saya kosnya daerah Bantul ini. Sedangkan kan Bantul kan kayak kota itu sekitar 10 kiloan kan, jadi sedikit jauh gitu pemirsa. Saya merasa sedikit butek sekarang. Butek apa sih butek? Saya nggak tahu, saya nggak pernah dapat orang Jawa ngomong butek. Saya buat sendiri aja butek ya, butek. You know butek, aku nggak tahu butek apa. Saya kebiasaan kalau ngomong kayak suka apalagi ya. Ntar saya mau minum susu pemirsa, tapi susu itu saya minum susu ini kan, saya pernah sehari nggak makan ini susu Indomil. Ini berarti kalorinya tinggi banget ya. Kalau dilihat-lihat emang tinggi sih, kayak dia kolesterolnya itu 25 mg, anjir. Lemak total 8 gram. Ini tinggi banget sih. Saya pernah nggak makan dari malam, terus seharian nggak makan, nanti malamnya baru makan. Biasanya kalau saya nggak makan kayak gitu, saya lihat BB saya turun 1-2 kilo. Tapi karena seharian saya tetap minum susu, BB-nya nggak turun, malah naik. Yang biasanya 68 kan, kalau saya nggak makan seharian itu biasa 67, jadinya 67 atau 66. Ini malah jadi 69 sampai 70. Udah, wow, berat juga ini susu ya. Itu pemirsa. Terus saya ada beberapa plan lagi ini yang kayak mungkin antara saya mau ke Jakarta sama saya mau ke Tulung Agung, acara pernikahan teman saya. Tapi kalau saya ke Jakarta berarti saya nggak jadi ke Tulung Agung, soalnya tabrakan sama jadwal ke Jakarta. Tapi ya udah, dilihat aja dulu ya nanti gimana, kayak gitu pemirsa. Saya bingung, kita di fase lulus kuliah, bingung banget mau kerja di mana. Tapi bingungnya alhamdulillah bukan bingung yang kayak kerja di mana ya, diterima di mana ya, enggak. Kita bingung karena mau pilih fase kerja di mana. Kayak di Jakarta bisa, di Bandung bisa. Aku harapannya sih keterima di Bandung sih, cuman tuh kan aku gitu lagi kan. Aku harapannya keterima di Bandung biar bisa lihat Bandung ya, minimal 1-2 tahun lah di sana. Tapi orang tua aku kayak berat banget pemirsa buat nerima, buat ngasih izin kalau aku bisa kerja di Jawa lagi. Katanya cukup lah kalau kuliah di Jawa, itu udah lama banget gitu, disuruh pulang. Kalau nggak aku stay di Jawa saat ini, mungkin aku nggak bakal bisa stay lagi ya. Mungkin bisa liburan doang sih, tapi selebihnya aku bakal tinggal di Sulawesi. Sumpah aku butek banget kalau kerja di kota Kendari. Maaf ya, bukannya gimana, Kendari itu nyaman sih, orang-orangnya enak sih. Cuman di sana itu banyak begal pemirsa, begal. Terus juga kotanya kotor,
Nah aku tuh yang nggak betah di situ. Aku bukan ngomongin bahwa kota Kendari jelek ya, cuman di sana itu kalau perbandingan fasilitas terus kenyamanan, ya of course lah lu dapat di Jawa lah. Apalagi gue stay-nya di Jogja kan, kayak di Jogja itu nyaman banget. Terus kalau mau dibandingkan sama kota Kendari ya jelas kalah lah. Ya aku kalau dikerja di Jogja juga nggak apa-apa, yang katanya UMR-nya rendah buatnya nopo-nopo. Di sini asik-asik aja, nyaman-nyaman aja. Ya 1-2 tahun lah buat cari-cari pengalaman. Habis itu baru aku move ke Sulawesi. Aku tetap bakal balik Sulawesi kok, tapi nanti belum sekarang. Aku pengennya gitu, mumpung ya masih usia 20 what? 20 berapa aku? Aku udah berapa ya? Kalau aku yang aduh anjir, umur udah gini teman-temanku udah banyak nikah loh. Aku yang kayak masih keliaran di Jawa. Tapi emang asik banget sih, lu harus rasain kuliah di Jawa gimana rasanya. Tapi ya dengan finansial lu yang mampu. Kalau misalnya finansial lu juga nggak mampu ya jangan kuliah di Jawa, sakit hati jadinya. Oh iya, temanku juga salah satunya yang udah nikah, Muis juga udah nikah dia cepat jadi tentara kan. Hidup aku ke depannya bakal kayak gimana aku juga bingung. Kadang aku tuh nangis, makanya aku ketimbang nangis, ini harusnya aku nangis, tapi ketimbang aku nangis mending aku buat video kayak gini cuak. Udah pagi cuy, udah terang anjing, udah terang loh. Aku ini udah baru jam berapa ya, padahal tadi aku dibangun jam 4 deh, mau buat video jam 4 deh. Sekarang aku juga bangun jam 2-an kan gitu. Oh iya, aku udah buat videonya ya. Udah, aku kan kemarin di endorse ini Makarizo, ini produknya yang udah aku pakai, makanya rambutku ini sedikit lurus ya, karena nggak pakai catok, harusnya pakai catok. Terus aku banyak lah produknya. Kalau video endorse kan bisa lihat di TikTok aja ya, Said Wilzan di TikTok. Nah tapi itu fee-nya nggak ada. Nggak ada bayaran, cuma dikirim produk. Aku bilangnya nggak apa-apa lah, buat nama-nama daripada aku beli juga produk kan, beli sampo apa. Ini lengkap banget dari vitamin, serum, sampo, conditioner, pelurus rambut, semua mantap. Aku juga ini sebenarnya endorse kedua ya. Aku pernah di endorse pertama itu yang madu. Aku udah pernah di endorse juga yang madu, no fee. Tapi next aku bakal minta fee sih. Soalnya kayaknya kalau misalnya aku dikirim barang tanpa produk, aku bilang kayaknya aku enggak, aku bakal nolak. Soalnya aku jadi males gitu. Kalau ada fee-nya baru semangat gitu. Kalau nggak mau di endorse juga. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kan. Kayak lu cuma buat satu video, terus dikirimin produk, itu udah lebih dari cukup. Dan bahkan kalau aku uangin ini, kalau saya uangin pemirsa sekitar 200 ribu lebih. Iya ya, ya nggak apa-apa sih. Itu nggak beli sampo lagi aku selama beberapa hari. Samponya lumayan, ukuran medium. Ini aku sedikit pengen ngemil ya pemirsa, tapi aku lagi menghindari ini manis, buncit soalnya. Aku bingung pemirsa, bingung harus kayak gimana. YouTubeku juga nggak, aduh, kemana lah YouTube, AdSense, berikan aku uang, aku butuh uang. Andai aku tuh banyak di endorse, mungkin kayaknya aku nggak perlu buat kerja ya. Aku juga sebenarnya sedikit malas sih kerja di ruang operasi itu, capek cowok. Ya bagus kalau gajinya tinggi, tapi kalau gajinya rendah juga malas. Aku pengen endorse aja gitulah. Ayolah. Hidupnya menyedihkan, tapi aku have fun aja sih. Terus pemirsa, aku pernah pergi makan kan. Aku pernah pergi makan di salah satu tempat warung makan gitu kan. Terus ada bapak-bapak itu ngeliatin aku gitu kan. Aku makan sendiri. Aku pesan 2. Siapa sih ini yang WA? Oh, aku pesan 2 porsi. Terus mungkin bapak penjualnya itu, mamang itu ngiranya aku ada teman. Terus kita pesan 2 porsi, katanya, loh temannya mana? Aku habis itu
aku kayak enggak sendirian pak, ya udah. Terus habis itu nggak sengaja aku lirik, dia ngomongin ke teman yang lain, katanya ih lihat tuh mungkin dia sendiri. Terus temannya itu balik lihat aku terus sambil ketawa senyum-senyum. Terus pas aku kedapatan kalau aku liatin juga kan, dia langsung buang muka gitu. Kupikir apakah aku harus malu di posisi itu, dimana orang rata-rata di Jogja ini jalan dengan pacar, aku enggak. Ya enggak sih, ya biar bapak itu lihat kalau ada manusia yang kayak gitu. Ya enggak semua sama lah bapak, anjing kau. Aku juga kalau minta yang bagus-bagus pasti minta yang bagus-bagus lah. Minta pengen jalan sama pacar, pengen naik mobil, pengen punya uang banyak, pengen di endorse, tapi nggak ada. Aku kayak orang gila di sini buat video kayak gini. Tapi ketimbang aku gabut banget di ruangan ini, anjing. Aku nggak tahu ya yang nonton videoku ini siapa aja. Tolonglah kalian yang ninggalin komentar. Aku lihat viewersnya sampai ratusan, lumayan sih. Ratusan, tapi aku nggak tahu siapa yang nonton. Kadang ada cuma belasan, tapi ada kadang ratusan. Tolonglah kalau kalian nonton, kalian nulis nama kalian di bawah. Hai Izan, aku dari sini, aku teman yang ini, teman yang ini. Biar aku tahu, oh kamu nonton videoku ya. Apa jangan-jangan semua cuma stalker ya? Enak, kalian betah juga ya tiap hari nonton videoku itu. Yang aku upload sekali seminggu, sebulan sampai beberapa kali video, tapi kalian tetap nonton. YouTube ini hasilin duit atau enggak, bakal tetap jalan, bakal tetap hidup. Aku nggak bakal buat mati YouTube ini. Selagi orangnya hidup, selagi orangnya hidup. Aduh, mataku merah. YouTube ini selagi orangnya hidup bakal tetap jalan. Aku nggak tahu kalau aku udah mati ya. Semoga aja sebelum aku mati aku punya anak, terus dilanjutin YouTube-nya nggak bakal mati kok. Kalau besok-besok mungkin dilanjutin sama anakku kan. Iya, anjir punya anak. Gitu sih hidupnya menyedihkan. Hidup gua yang menyedihkan. Terus curhat apa lagi ya? Kadang aku lagi di fase iri juga lihat orang-orang sih yang lagi berhasil gitu. Berhasil itu dalam artian apa? Seperti kayak lihat orang punya Vespa Matic, aku mau juga punya Vespa Matic. Itu keren banget. Dulu aku pengen punya iPhone, sekarang udah punya iPhone, pindah lagi keinginannya pengen punya Vespa Matic. Nanti kalau udah punya Vespa Matic pengen punya apa lagi ya? Emang manusia itu nggak ada pos-posnya ya. Tapi emang aku pengen punya Vespa Matic. Vespa Matic keren banget di mataku, nggak tahu di mata kalian. Sekarang aku mau ngapain ya? Apa kita pergi beli ayam ya? Ayam ibu kos, enak banget ayamnya, tapi nggak pakai nasi. Iya ya, kita pergi ya, biar kalian juga bisa kayak yang vlog-vlog gitu. Tapi bentar lagi aja, fondasinya hilang dulu. Ini tebal banget, dancok. Ngomong kotor terus. Biar kalian lihat lah aktivitas kayak gimana pagi-pagi. Aku sebenarnya mau tidur lagi sih nih. Hari ini aku mau ngapain ya? Pertama aku mau ke kampus, ngeliat berkasku di kampus udah ditandatangan itu belum. Kalau enggak aku langsung pergi ke ini, ke mana? Ke tempat kopi buat aku menuhin berkasku. Gitu sih. Hidup ini hidup yang menyedihkan. Mungkin agak siang sih aku pergi, nggak usah yang terlalu pagi-pagi banget, biar nggak ketemu sama dosennya. Aku juga malas ketemu dosen. Kuliah aku udah kelar, tapi ya itulah pemirsa. Hidup ini menyedihkan banget. Aku bingung mau ngapain pemirsa, nggak ada arah, nggak ada tujuan. Aku kalau nggak ada orang tua aku yang suka ngarahin aku di hidup ini, sumpah hidup ini benar-benar gimana ya, hidup orang-orang yang gak ada orang tuanya gitu, gak ada mamanya, gak ada papanya. Aku nggak tahu hidup mereka bakal kayak gimana. Kayak menurutku orang tua itu, apalagi mama ya, itu yang kayak petunjuk arah, yang benar-benar petunjuk arah. Kalau nggak ada kayak teman-teman yang anak yatim, anak piatu, ya semoga aja orang tua aku selalu panjang umur sih, orang tua kalian juga ya. Aku nggak tahu kalau yang nonton ini udah anak yatim atau anak piatu. Astagfirullah, pemirsa, aku ingat banget. I'm so sorry, aku minta maaf.
Ya gitulah, semoga kalian juga selalu sehat, orang tua kalian juga selalu sehat. Orang tua itu lebih benar-benar seperti petunjuk arah pemirsa. Kalau nggak ada orang tua ya Allah, nggak ada rekening berdaring. Nggak, aku nggak nganggap orang tua aku sebagai pengisi rekening berdaring ya, nggak. Tapi aku bingung pemirsa. Mamaku juga bilang katanya nggak usah buru-buru kerja, pulang aja dulu di rumah, istirahat. Aku bilang benar juga sih, aku juga yang kayak males kerja itu pemirsa. Bayanganku tentang kerja sekarang kayak dulu, bayanganku tentang kuliah, aku pikir kayak apa kuliah semenyenangkan itu, apakah SMA lebih, aku pikir SMA akan lebih menyenangkan. Tapi setelah aku lulus SMA dan aku kuliah, ternyata emang benar dugaanku, SMA lebih menyenangkan ketimbang kuliah. Terus sekarang aku pikir apakah dunia kerja itu lebih menyenangkan dibanding kuliah. Aku nggak tahu juga apakah dugaanku bakal benar atau enggak. Aku bingung hidup ini pemirsa. Emang apakah hidup emang seperti ini ya? Nggak ada kata semangat. Aku juga nggak tahu YouTube ini gimana, endingnya bakal kayak gimana. Aku udah 4 tahun nge-YouTube ini pemirsa. Aku bingung. Aku juga rindu saudaraku, rindu keluarga. Tapi di sisi lain aku kayak malas dengar omongan-omongan yang muak gitu loh pemirsa. Kayak perbandingan antar saudara itu aku nggak suka. Aku jadi kayak timbul dendam kalau sama saudaraku. Kayak aku dihina nih sama keluargaku, dibanding-bandingkan sama saudaraku. Aku malah ada dendam sama saudaraku sendiri karena omongan mereka. Kayak benci banget aku sama kau ini. Kenapa sih badanmu kau tinggi aku enggak gitu. Padahal sebenarnya mereka nggak salah apa-apa kan, bener kan? Dunia kisah asmaraku juga yang gak terlalu mulus-mulus banget. Dunia pertemanan juga aku bingung ya, gimana dunia pertemananku itu. Aku nggak tahu teman seperti apa lagi yang cocok denganku. Apa aku yang terlalu ribet atau aku emang yang ada di lingkungan yang toksik. Sekarang sedikit banyak masalah pemirsa, tidak seperti tahun 2022 ke 2023 menuju 2024 ini benar-benar sering nangis balik. Aku kayak 2021, 2022, 2023 aku yang kayak have fun gitu loh. Tapi sekarang 2023 akhir ya kayak balik lagi di 2019 ke 2020. Itu benar-benar fase aduh depresi banget aku pada waktu itu. Sekarang kita mau ngobrol apa ya pemirsa? YouTubeku juga ya kayak gini-gini terus, gak ada perkembangan. Aku harus bingung mau konten kayak gimana. Aku gak ada ide yang mau konten kayak orang gila gitu. Enggak, setidaknya video ini, YouTube ini gak mati aja. Aku upload video hari-hari aja, daily activity. Andai aku bisa nge-vlog di luar negeri ya pasti lebih menyenangkan. Aku pengen ke luar negeri, tapi di sisi lain juga malas jauh dari orang tua. Tapi kalau mau sesuatu yang wow, sesuatu yang baru ya kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau nggak mau keluar dari zona nyaman ya udah pulang aja di kampung. Gimana ya cara ngurus berkas buat ke luar negeri itu? Aku pengen kerja di luar negeri gitu. Ya nggak mau di Asia sih, di tempat yang bisa bahasa Inggris. Australia kayak, tapi di Australia katanya banyak laba-laba ya. Aku nggak terlalu suka laba-laba, benci aku. Katanya di sana banyak banget laba-laba. Aku nggak suka. Aku mau pengennya ya Singapura mungkin. Singapura yang deket-deket. Terus di mana ya? Di Bali juga enak sih. Terus lagi di mana juga ya tempat yang enak buat tinggal itu? Ya mungkin kayak USA. Wah, kapan aku bisa pergi di USA ya? Hidup ini membosankan. Masa aku juga udah ngantuk lagi ini, aku pengen tidur. Aku nggak tahu ini aku mau
rebahan dulu bentar. Terus aduh bandelnya turun. Aku mau rebahan dulu bentar, habis itu kalau misalnya aku agak lapar dikit, aku mau pergi beli ayam ibu kos, nggak pakai nasi, ayam doang. Terus nanti aku videoin. Oke pemirsa, thank you so much for watching, untuk menonton curhat-curhat gua edisi curhat kali ini. Aku nggak tahu selanjutnya bakal vlog apa ya. Kalau aku ke Jakarta, jadi ke Jakarta, aku bakal vlog ke Jakarta. Kalau aku jadi ke Tulungagung, aku jadi enak banget ya kuliah di Jogja, di Jawa itu ya, kita bisa keliling-keliling Jawa. Kalau aku jadi ke Tulungagung, berarti vlognya bakal ke Tulungagung. Terus nanti bakal ada vlog ke Pacitan. Aku ngikut ngetur dari Silver Gym, tempat gym aku, bakal ada ngetur ke Pacitan. Aku bakal buat vlog juga itu. Ya bakal banyak jadwal jalan-jalan sih ini. Udah kuliah udah kelar. Ini aku mau rebahan dulu abis ini, atau aku mau jadi pergi beli ayam atau enggak. Kalau misalnya aku jadi video aku jadi pergi beli ayam, berarti aku mau pulangnya aku mau mukbang makan ayam pemirsa. Oke. Thank you so much. Nggak tahu vlognya lanjut apa enggak. Thank you. Kita ketemu di selanjutnya. Bye.